Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan masuk pada sistem reproduksi manusia bagian 2. Sebelumnya Bunda ingin menjelaskan sedikit karena masih banyak banget anak Bunda yang mengerjakan tugasnya yang penting ngumpul tapi tidak memahami pertanyaan dari yang Bunda sampaikan ya. Yang pertama itu tentang proses fertilisasi atau pembuahan, yang dimana adalah peristiwa meleburnya sel telur dan sperma ya, dimana itu terjadinya di tuba falopi di saat fertilasi berlangsung atau berleburnya sel telur dan sperma itu berlangsung. Hanya kepala sperma yang mengandung inti sel yang masuk ke dalam dinding sel telur. Nah, sedangkan ekornya tertinggal di luar. Sementara sel telur yang telah dibuai sperma disebut zigot ya. Kemudian zigot berkembang menjadi embrio yang kemudian menempel pada dinding rahim. Nah, zigot tadi yang berkembang menjadi embrio yang kemudian menempel dia di dinding rahim. Setelah beberapa hari zigot menempel, dia akan membentuk sekumpulan pembuluh-pembuluh darah di dinding rahim yang disebut plasenta. Nah, disinilah janin akan disalurkannya ibu melalui plasenta ini dengan pelantara tali pusat atau ari-ari, yang kemudian janin terus berkembang di dalam rahim sekitar 266 hari atau 9 bulan lebih 10 hari. Nah, di saat itulah kehamilan mencapai usia tersebut, tibalah saatnya proses persalinan atau kelahiran bayi. Oke, baik, kita akan masuk ke siklus haid. Ya, ini bagi perempuan. Nah, kenapa laki-laki juga perlu mempelajarinya? Karena ini adalah sebuah pengetahuan alam atau yang perlu diketahui ya. Nah, ya pada umumnya ya, setiap 28 hari sekali ovarium menghasilkan sebuah sel telur atau ovum yang disebut peristiwanya ovulasi. Ketika terjadi ovulasi, dinding rahim ini mengalami yang namanya penebalan sehingga menjadi tempat yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan zigot ya. Sebelumnya, perlu anak-anak Bunda ketahui bahwa menstruasi ini adalah peristiwa meluruhnya dinding rahim bersama darah dan sel telur yang tidak dibuahi sperma yang dikeluarkan melalui vagina. Jika sel telur di rahim tidak dibuahi oleh sperma, sel telur mati dan dikeluarkan dari uterus bersama dengan dinding rahim yang meluruh bersama darah dikeluarkan melalui vagina. Nah, peristiwa inilah yang disebut dengan menstruasi, di mana adanya lapisan rahim luruh dan keluar sebagai aliran darah haid melalui vagina ya. Oke, baik, coba perhatikan gambarnya. Itu ada fase menstruasi atau flow fase 1 sampai 5, di mana terjadinya fase menstruasi terjadi bila ovum tidak dibuahi oleh sperma tadi ya. Di sini adanya massa jaringan kuning dinamai ovarium, yang dimana akan adanya turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkannya lepasnya ovum dari dinding uterus dan menebal ya. Setelah ovum lepas, endometrium ini menjadi sobek, dia dan meluluh sehingga dindingnya juga menjadi menipis. Nah, proses pendarahan ini berlangsung selama 5 hari dengan rata-rata pengeluaran volume dalam sebanyak 50 ml darah ya. Nah, itu fase nomor 1 digambar ya. Nah, selanjutnya itu fase praovulasi. Nah, di mana fase ini adalah akhir dari siklus
menstruasi atau bagian otak yang terdiri dari sejumlah nukleus, di mana dia mengeluarkan gonadotropin yang merangsang hipofisis mengeluarkan FSH atau follicle stimulating hormone. Nah, adanya FSH ini merangsang pembentukan folikel primer di dalam ovarium yang mengelilingi satu oosis primer. Nah, di sini akan tumbuh sampai hari ke-14 hingga folikel menjadi matang atau disebut dengan ovum di dalamnya. Selama pertumbuhan, folikel juga melepas hormon estrogen yang menyebabkan pembentukannya kembali sel-sel penyusun dinding dalam uterus atau endometrium. Dalam pembentukan ini kembali disebut dengan proliferasi. Nah, tahukah anak-anak bunda semua, kalau peningkatan estrogen ini selama pertumbuhan, folikel juga mempengaruhi serviks untuk mengeluarkan lender yang bersifat basah. Nah, yang lendir ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam basah serviks agar lebih menyesuaikan lingkungan hidup sperma yang ideal ya. Oke, baik, selanjutnya proses pasca ovulasi ini berlangsung dari hari ke-15 sampai hari ke-28. Perhatikan ya gambarannya. Yang nomor 3 itu 15 sampai 28. Nah, di sekitar hari ke-26 ini tidak terjadi pembuahan. Nah, korpus luteum akan menua berubah menjadi korpus albikan sehingga tidak menghasilkan hormon lagi. Nah, di mana korpus albikan ini memiliki kemampuan produksi hormon estrogen dan progesteron yang rendah. Nah, oleh karena itulah konsentrasi estrogen dan progesteron ini akan menurun ya. Nah, ternyata proses menstruasi dan ovulasi ini tidak sesederhana yang dipikirkan selama ini ya. Banyak banget prosesnya ya yang terjadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ejakulasi. Nah, ini terdapat pada pria, yaitu alat reproduksi pria. Coba Anda perhatikan ini gambarnya struktur sperma ini ya. Nah, di mana spermatogonia akan matang menjadi spermatid, di mana spermatid ini matang dia akan menjadi spermatozoa yang disebut dengan yang kita kenal sperma. Nah, proses ini pertama kali terjadi di masa pubertas umur anak bunda yang laki-laki 12 sampai 16 tahun. Nah, di mana sperma akan dikeluarkan dari tubuh pada saat ejakulasi, di mana ejakulasi ini adalah pengeluaran semen dari uretra pada anak remaja. Bukan semen untuk bangunan ya, tapi semen ini yaitu cairan yang mengandung sperma. Hanya satu yang sperma perlukan untuk membuahi ovum dalam keadaan normal, yaitu terdapat sekitar 100 juta sperma per milismen. Nah, asal anak tahu semua ya, anak bunda semua, ternyata mimpi basah ini atau ejakulasi ini tidak hanya dialami oleh pria saja, tapi juga dialami oleh remaja putri juga bisa mengalami mimpi basah loh. Nah, penelitian Sek Alfred Kinsley menemukan 40% wanita yang ia wawancarai mengalami mimpi basah satu kali bahkan lebih. Umumnya mimpi basah ini pertama mereka alami pada usia 13 tahun. Jangan berpikir negatif dulu tentang mimpi basah ini ya. Mimpi basah ini merupakan seorang laki-laki bermimpi dia menandakan bahwa dia sudah beranjak dewasa. Tanda-tandanya perubahan fisik pada masa pubertas laki-laki ini adalah jerawat, suara membesar, jakun, tumbuhnya jenggot, kumis, jambang, dan rambut halus di dada dan ketiak. Terus produksi keringatnya berlebih.
Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke materi kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama pada gangguan wanita ya, yaitu gangguan menstruasi. Dapat dibedakan menjadi dua, yaitu amenore primer dan amenore sekunder. Yang mana primer ini adalah tidak terjadinya menstruasi sampai usia 17 tahun. Nah, atau tanpa perkembangan seksual sekunder. Dia tidak mengalami menstruasi sampai usia 17 tahun ya. Berarti ada masalah. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu amenore primer yang tidak terjadinya menstruasi sampai atau selama 3 sampai 6 bulan. Misalnya dia telah menjalani siklus menstruasi ini seperti dia bulan ini biasanya tanggal 1, bulan berikutnya belum datang juga, belum 2 juga belum dapat menstruasinya, belum, dan bulan ketiga sampai bulan ke-6 menstruasinya juga tidak dapat. Itu tandanya ada masalah di dalam menstruasinya, yaitu tepatnya di amenore sekunder ya. Oke, baik, ke gangguannya yang kedua adalah anak bunda pasti tidak asing lagi ya mendengar kanker serviks ini, yaitu terjadinya di alat reproduksi wanita ya. Nah, ini merupakan keadaan di mana sel-sel abnormal tumbuh di seluruh lapisan epitel serviks. Nah, biasanya dilakukan dengan penanganannya ini adalah diangkatnya uterus ovarium sepertiga bagian atas. Nah, makanya anak bunda yang masih gadis-gadis ini dijaga kesehatannya ya. Sering-sering dibersihkan ya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, ini pada penderita endometriosis. Nah, di mana jaringan endometrium terdapat di luar uterus. Nah, jaringan endometrium ini dapat tumbuh di sekitar ovarium, nah atau jaringan yang jauh di luar uterus, di mana gejalanya ini adalah nyeri perut, pinggang, terasa sakit. Nah, ini merupakan lebih tepatnya endometrios ini adalah infeksi vaginal berupa keputihan dan timbul gatal-gatal. Nah, jika anak-anak bunda perempuan yang khususnya wanita, jika keputihannya sudah berlebihan gatal-gatal, warnanya sudah berubah dari warna yang normal, segeralah periksa ke dokter. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke gangguan pada pria. Nah, gangguan pada pria ini itu yang pertama hipogonadisme ini. Nah, di sini merupakan penurunan fungsi testis yang disebabkan oleh gangguan interaksi hormon seperti hormon androgen dan testosteron. Nah, ini tanda-tandanya adanya gangguan terhadap keperiaannya ya. Nah, yang kedua yaitu kriptorkidisme. Nah, ini kegagalan dari satu atau kedua testis untuk turun dari rongga abdomen ke dalam skrotum pada waktu bayi ya. Yang ketiga, kita masuk ke uteritis disebabkan oleh organisme Chlamydia trachomatis. Nah, di mana ini biasanya disebabkan oleh bakteri. Nah, asal anak bunda tahu, ada juga loh gangguan sistem reproduksi yang menyerang pria dan wanita. Ada dua, yaitu keduanya itu disebut gonore dan sifilis. Nah, gonore ini merupakan infeksi akut pada utera, serviks, rektum, sendi, tulang yang disebabkan oleh bakteri ya. Sedangkan sifilis ini disebut juga dengan raja singa ya. Ini merupakan infeksi organ kelamin luar. Nah, ini merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Nah, untuk anak bunda, jauhilah gaya pacaran atau jangan sampai pacaran. Nah, halal dulu ya. Oke.
Selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana menjaga kesehatan organ reproduksi Bunda agar tidak terjadinya gangguan atau penyakit yang kita bahas tadi. Yang pertama, menjaga kebersihan organ reproduksi, maaf itu tipe di bagian luar ya. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang higienis dan cukup nutrisi, yaitu makanan yang steril serta bebas racun dan bahan kimia yang berbahaya seperti micin ya. Yang ketiga itu tidak mengenakan atau menggunakan celana yang terlalu ketat karena dapat menyebabkan peradangan pada organ reproduksi. Nah, bagi anak bunda yang perempuan khususnya juga laki-laki, jangan menggunakan celana lepis yang begitu ketat karena alat reproduksi kalian juga butuh bernapas ya. Yang keempat, tidak melakukan hubungan seks bebas karena berisiko tinggi terkena penyakit kelamin yang berbahaya seperti AIDS dan sifilis. Dan terakhir yaitu menghindari pernikahan dini. Nah, kenapa di sini dianjurkan? Ya walaupun di dalam Islam kita dianjurkan itu umur 17 tahun sudah dapat menikah ya, karena lebih halal lebih baik ya. Maksudnya di sini adalah biar untuk menikah di usia dewasa sangat beralasan karena di usia tersebut dapat sudah terjadinya kematangan baik fisik maupun psikologinya. Nah, di mana fisik ini sangat diperlukan jika seorang mengandung atau melahirkan anaknya. Kematangan fisik seorang mengandung dan melahirkan anaknya ini menandakan perkembangan organ-organ reproduksinya sudah siap untuk melaksanakan proses reproduksi, karena proses reproduksi itu bukanlah sesederhana yang kita pikirkan. Nah, jika seorang menikah belum cukup umur, atau belum matang fisiknya, maka berisiko bagi penurunan atau keturunannya maupun ibunya, anaknya ini dilahirkan kemungkinan tidak sempurna atau tidak sehat ya. Selain itu, organ reproduksi ibu kemungkinan juga belum berkembang sempurna untuk dapat menjaga pertumbuhan dan perkembangan janin. Oke, baik, untuk pertemuan hari ini di bab ini kita sudah selesai, alhamdulillah, dan minggu depan kita akan masuk ke pertemuan dan bab baru yaitu sistem reproduksi tumbuhan dan hewan ya. Untuk minggu depan insya Allah kita akan mulai dengan video call dalam classroom WA, atau hari ini juga pas insya Allah bunda akan video call secara acak. Anak-anak bunda tolong berpakaian rapi, yang perempuan silahkan pakai jilbab, yang laki-laki yang rapi juga. Nah, untuk tugas jangan lupa dikerjakan, nanti akan ada link yang bunda share, silahkan dikerjakan tepat waktu, terakhir jam 10.30. Nah, bunda paling kedisiplinan nomor 1 bagi bunda. Mohon maaf bagi anak-anak bunda yang minggu kemarin yang mengumpulkan lewat dari waktu yang bunda tentukan dan tidak bunda terima lagi. Tidak apa-apa, hanya sekali, dan untuk hari ini dan berikutnya tolong dipelajari ya, agar cepat mengumpulkan pada waktu yang telah ditentukan oleh bunda dan ustadznya. Nah, apabila ada kesalahan bunda mohon maaf, bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.